Sebelum Anda memasuki ke dalam materi, sebaiknya pelajari terlebih dahulu tentang sejarah serta konfigurasi dari sebuah transistor. Transistor biasanya hanya disebut transistor. Pertama kan ditemukan oleh Bertrand, ketiganya Edmond Bell. Jadi laboratorium ini transistornya ya. Pada tahun ditemukan 1948. Nama transistor diturunkan dari kata-kata transfer resistor. Sebab rati itu bekerja secara efektif. Nah, coba perhatikan. Secara efektif berdasarkan aliran arus rangkaian emitter mempunyai resistansi. Ingat, resistansi yang sangat rendah, sehingga ataupun serangkaian kolektor mempunyai resistansi tinggi. Nah, transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat pemotor, switching atau tadi tegangan, modul sinyal, dan atau fungsi lainnya. Pada umumnya, transistor digunakan dalam rangkaian elektronika terbuat dari bahan semikonduktor, terutama silikon. Semikonduktor bisa diubah, bisa diubah konduktivitasnya dalam kurung dan atau artinya kemampuan bahan untuk membawa arus listrik dengan cara sengaja memasukkan elemen lain. Ingat, elemen lain ke dalam kristal semikonduktor. Teknik ini disebut doping. Semikonduktor dapat didop untuk mendapatkan kristal NPN atau kristal PNP. Kristal ini disebut transistor junction. Langsung saja ya. Soalnya ada beberapa punya banyak sekali elektron kita konduksi dan dalam P punya banyak sekali ohm. Konfigurasi transistor dipolar berbentuk atap 3 semikonduktor ekstrinsi yang disusun berselang-selang. Transistor merupakan dioda dengan dua sambungan junction, dua penghubung. Junction itu membentuk transistor NPN atau PNP. Ujung-ujung terminalnya berturut-turut disebut emitter, basis, dan kolektor. Basis selalu berada di antara atau di tengah-tengah kolektor dan emitter, karena dalam metode penyambungan terdapat alternatif dengan dua senter, katoda ataupun anoda. Maka transistor dibedakan menjadi dua jenis. Nah, perhatikan teman-teman ya. NPN. Nah, ini yang dimaksud dengan NPN, yang disenterkan dengan anodanya. Kita perhatikan. Ini katoda. Nah, bagian di sini biasanya katoda, anoda, katoda. Emitter dan kolektor. Emitter dan kolektor. Terus yang bawahnya, yang di tengahnya, ini basis, ya. Terus perhatikan ya teman-teman ya. Transistor NPN bekerja kaki kolektor, kolektor disambungkan dengan tegangan positif dan kaki emitter dihubungkan dengan tegangan negatif. Sekarang yang FNP disenterkan katodanya. Ingat tak? Kau perbedaannya teman-teman? Perbedaannya ya tadi ya. NPN dan PNP. Nah, ada perbedaannya. Mungkin secara gambar sama bentuknya, tapi yang jadi masalah di sini perbedaannya peletakannya. Yang tadi awalnya PNPN, P-nya itu di tengah, M kanan kiri emitter kolektor. Tapi di sini P-nya di pinggir, tapi bukan berarti P itu menandakan dengan AT emitter aja. Gimana cara mengetahui dalam transistor itu yang mana basis, mana emitter, mana kolektor? Di
tinggal diukur meter. Kalau diukur dengan apa? Meter. Apometer. Biasanya yang namanya arus itu terhubung, biasa ada yang dialirkan, berarti tersambung terhubung. Tapi kalau tidak bisa terhubung, berarti yang dimaksud atau mungkin yang jelas emitter itu positif, kolektor itu bukan negatif. Kalau terbalik, mungkin bisa, tapi tidak sesuai dengan jumlah datanya tertulis. Kayaknya yang kurang. Bedanya sama medianya. Media meter sama. Nah, karena mungkin tadi bisa dijelaskan dengan contoh seperti ini ya. Contoh seperti ini. Kalau NPS dia mengalir melalui dari dua sisi. Taruh, nanti ya. Nah, mungkin tadi bisa dijelaskan dari gambar seperti ini lah. Kalau misalkan ini terbalik, bagaimana arus bisa mengalir? Yang tadinya positif dikali negatif, ya dari negatif dikali positif. Maka tidak terjadinya bisa dibilang arus ya. Atau mungkin baik seperti apa namanya ya. Mungkin cukup sekian dari pembahasan saya. Mungkin kita akan dilanjutkan dari dosen sendiri yang membantu atau menjelaskan lebih detailnya, karena yang salah dari saya, yang benar dari Allah. Jadi mohon maaf bila ada salah.